Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu Aman. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, MC kita pada hari ini ya itu Kak Novi Borusiagian. Halo adik-adik, dan juga ada Amang Peri Manurung. Selamat hari Minggu adik-adik. Ada Inang Sintua Borusialagan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan pemusik ada siapa Amang? Ada 2 Boru Manurung. Ada adik kita, adik Jessica Boru Manurung dan Kak Sarah Boru Manurung. Yuk adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Pujian Aku Pahlawan Kecil. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini terambil dari titah kelima. Bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan kebaktian kita di hari Minggu ini dari bernyanyi buku ND nomor 549, Holandak Danak. Holandak Danak, na met
Oh Tuhan Yesus, jakon awon, tungso margogo, dak danakno, di honoluku, pake mai, tawa sangapo, di koarni. Baiklah adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Pengumumannya apa Amang minggu ini? Sepertinya biasa aja Kak. Oh, berarti masih ibadah dari rumah ya Amang minggu depan. Betul Kak. Ya adik-adik, minggu depan kita masih ibadah dari rumah masing-masing ya. Jangan lupa dikirim foto saat kalian ibadah ke grup kelasnya masing-masing. Pengganti absen ya Kak. Iya, buat pengganti absen. Dan selanjutnya kita akan doa syafaat dari kelas Ibrani. Puji dan syukur kepadamu Tuhan atas hikmat dan napas yang Kau berikan di pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati orang tua kami, keluarga kami, dan juga saudara-saudara kami. Jauhkan dari COVID-19 ya Tuhan, berkati juga mereka maupun yang di rumah atau yang di jalan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami, supaya mereka selalu bersabar mengajari kami, dan juga berikanlah kesehatan untuk kakak-kakak kami dan juga kepada teman-teman kami yang lagi sakit. Berkati Tuhan supaya lekas sembuh, dan hilangkanlah corona supaya kita bisa kembali ke gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia.
Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Apa kabarnya kalian semua? Semoga semua sehat ya. Seperti minggu-minggu yang lalu, kita masih beribadah online, masih di rumah. Tapi semua harus tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik, harus semangat. Kita pagi ini mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami mau belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, berikanlah Roh Kudus Tuhan kepada kami, agar kami mengerti firman Tuhan yang kami baca pagi ini. Dan Tuhan, mampukanlah kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah pegang Alkitabnya ya. Kita buka kitab Amsal. Amsal di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru adik-adik? Oke, pinter. Perjanjian Lama. Buka kitab Amsal, pasalnya yang ke-17. Sudah? Amsal 17 ayat 6. Hanya satu ayat ya. Amsal 17 ayat 6. Karena satu ayat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Cuma satu ayat, kita bisa hafal tuh. Ya, Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik, tahu tidak, mahkota itu apa ya? Mahkota itu apa sih? Nah, adik-adik bisa lihat nih, ada gambar mahkota. Ya, ada 4 gambar mahkota. Cantik-cantik ya mahkota. Mahkota itu biasanya dipakai oleh raja atau ratu di atas kepalanya. Ya, mahkota itu menunjukkan kehormatannya. Ya, raja dan ratu yang memakai mahkota bangga dengan mahkotanya. Coba lihat nih, ada gambar raja. Ya, seorang raja dia pakai mahkota, dia pakai baju raja, dia duduk di kursi raja, dia pegang tongkat kerajaan. Adik-adik lihat ya gambarnya. Raja dan ratu itu dihormati oleh rakyatnya adik-adik. Setiap orang yang ketemu dengan raja dan ratu, pasti orang-orang akan tunduk. Ya, orang-orang akan patuh pada raja dan ratu. Itu mahkota. Ya. Tapi yang kita mau baca di sini, di firman Tuhan ini, bukan mahkota tadi seperti raja dan ratu itu adik-adik. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ya, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Maksudnya adalah setiap orang-orang tua itu bangga kepada anak cucunya. Ya, semua orang-orang tua bangga kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Yang dimaksud dengan orang tua itu adik-adik bukan cuman papa mama, opung, ya, om, tante, paman, bibi, kakek nenek, ya. Itu semua orang-orang tua yang usianya di atas kita. Lalu yang disebut anak cucu itu garis keturunannya adik-adik. Ya, misalnya nih, Nang kasih contoh nih.
Jessica. Ya, Jessica pemain musik kita tadi ya. Di sekolah minggu ini ada adik Jessica. Adik Jessica Manurung adalah anak dari Amang Manurung. Ya, Jessica adalah anak dari Amang Manurung. Jessica adalah cucu dari opungnya. Jadi keturunan, garis keturunan pertama anak, garis keturunan kedua Jessica ini cucu dari opungnya. Ya, sudah mengerti adik-adik yang dimaksud dengan anak cucu. Nah, kalau anak sekolah minggu berbuat baik, menyenangkan hati orang tuanya, yang bangga bukan cuman papa mama, ya, tapi semuanya bangga. Opungnya bangga, ya, senang. Ya, opungnya nanti kalau ditanya, cucu siapa itu? Pintar sekali, ya, juara 1 loh di sekolahnya. Wah, opungnya senang sekali. Tulangnya, udahnya, semua senang. Ya. Anak yang baik, anak yang pintar itu adalah mahkota, kebanggaan buat orang-orang tuanya. Ya. Tapi kalau anak itu nakal adik-adik, ya, kalau anak itu nakal, orang tuanya sedih. Orang tuanya sedih. Apalagi kalau orang tuanya lagi jalan, tiba-tiba ada tetangga ketemu di jalan bilang gini, nakal sekali si Robert itu. Anak siapa sih dia? Aduh, kalau mamanya atau papanya si Robert dengar adik-adik, pasti sedih. Sedih ya, diomongin orang, anaknya bandel, nakal. Nah adik-adik, Inang pagi ini ditemani oleh teman kita nih, si Ucok. Nah adik-adik, Inang sudah sama teman kita nih, si Ucok. Ucok, apa kabar kamu Ucok? Hai teman-teman, apa kabar? Aku baik-baik. Wah adik-adik, coba kita tanya si Ucok ya. Dia kan udah bagi rapot nih. Udah naik kelas, ya. Gimana rapotnya si Ucok ya? Kita tanya dulu ya. Ucok, kamu udah naik kelas kan ya? Gimana rapot kamu Ucok kemarin? Bagus nggak? Teman-teman, aku kemarin bagi rapot ranking 1 loh. Aku juara 1 di kelas. Tahu enggak? Aku dapat hadiah loh dari opungku. Opungku di kampung di Medan kirim hadiah. Wah, aku juga dapat hadiah dari mama papa. Wow, adik-adik, si Ucok juara 1. Opungnya di kampung di Medan kirim hadiah buat dia. Wih, bukan main ya. Opungnya bangga, punya cucu yang pintar, rajin belajar, ya, juara 1 di kelas. Adik-adik, kalau kita jadi anak kebanggaan, senang nggak? Pasti senang ya, pasti senang. Ya, bagaimana kita bisa jadi kebanggaan buat mama papa kita? Kita harus jadi anak yang baik, ya. Kita harus jadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, yang mau patuh, taat, ya, mengasihi, hormat, sopan, tidak suka jahil, tidak suka berantem. Itu anak yang baik. Ya. Kalau anaknya suka berantem, suka nakal, gangguin adiknya di rumah, wah, orang tuanya pasti pusing, orang tuanya pasti sedih. Di sekolah pintar, tapi di rumah suka ngelawan,
Coba lihat nih, ada gambar nih. Ada anak, ya abang-abang nih gangguin adiknya. Sampai adiknya nangis. Ya, ini gak boleh dicontoh adik-adik. Kita bersaudara harus saling mengasihi. Jangan suka jahil, jangan suka gangguin. Bikin nangis adik, gak baik itu ya. Tapi lihat ini, anak-anak yang baik, ya dinasihati orang tuanya, pasti dengar-dengaran. Lihat gambarnya ya, ada ibu sama dua anaknya. Dua anaknya itu duduk baik, mendengarkan nasihat orang tuanya. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian firman Tuhan tadi mengatakan juga kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nenek moyang. Nenek moyang itu apa sih? Siapa yang tahu arti nenek moyang? Ucok, kamu tahu nggak arti nenek moyang? Aku tahu ini nenek moyang. Wah, adik-adik Ucok tahu nenek moyang. Apa Ucok nenek moyang itu Ucok? Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Loh, Ucok, kamu kok nyanyi? Itu lagu, Cok. Lagu. Kalau kita bangsa Indonesia, nenek moyang kita itu pelaut. Karena ya negara Indonesia banyak lautnya. Itu lagu, Cok. Tapi yang Inang tanya arti nenek moyang itu apa? Siapa yang tahu adik-adik? Jessica tahu enggak arti nenek moyang? Nenek moyang itu artinya adalah leluhur kita, ya. Orang-orang terdahulu mungkin puluhan tahun di atas usia kita, ratusan tahun bahkan sudah meninggal, sudah tidak ada. Ya. Kita bangga dengan nenek moyang kita adik-adik. Ini Inang kasih contoh nih. Kita kan orang Batak ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu HKBP Jaka Sampurna. Semuanya punya marga. Jessica Manurung. Ya misalnya ada Gabe Tampu Bolon. Ada banyak lagi adik-adik ya. Semua punya marga. Ya, marga orang Batak itu dari anak laki-laki. Ya, dari garis keturunan bapaknya. Tahu tidak adik-adik, kalau orang Batak ketemu orang yang baru dikenalnya, ketika baru ketemu, itu bukan nanya nama, tapi yang ditanya, marganya apa? Wah, yang ditanya marganya dulu. Karena apa adik-adik? Kalau marganya sama, misalnya marganya Marpaung, ketemu sama marga Marpaung juga, langsung akrab adik-adik. Ya, langsung kompak. Dan kita orang Batak itu gak mau bikin malu marganya adik-adik. Semuanya jaga marganya. Gimana jaga marganya adik-adik? Semuanya berbuat yang baik. Ya, supaya marga-marga lain juga kagum, bangga. Wih, itu marga Manurung itu baik-baik semua ya. Marga Marpaung itu baik-baik semua ya. Ya, kalau kita nakal, bukan cuman kita yang malu, bukan cuman papa mama yang malu, opung yang malu, tapi semua yang semarga dengan kita malu. Ya, jadi kalau kita mau menjaga kehormatan nenek moyang kita harus jadi anak yang baik. Ya, karena nenek moyang kita juga memberikan contoh yang baik kepada kita. Adik-adik senang nggak kalau dengar cerita misalnya, tahu nggak, itu dulu loh, opungnya dia itu dulu kan dokter, hebat loh, terkenal. Adik-adik senang nggak kalau dengar cerita seperti itu? Opung kita dipuji orang, walaupun opung kita sudah tidak ada, dipuji orang, kan kita bangga kan? Nah, kalau kita bangga, kita harus menjaga, ya, bagaimana kita juga menyenangkan, ya, opung kita, tidak mengecewakan dia. Kita harus tetap berbuat baik.
jadi anak yang baik. Nah, adik-adik, kalau misalnya ya kita lihat anak yang baik itu, adik-adik, ya, anak yang baik itu dimulai dari kecil. Dimulai dari seperti kalian ini, anak-anak sekolah minggu. Ini, Indang kasih contoh ya, di Alkitab ada anak kecil, ya, masih kecil, dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dia sudah melayani Tuhan. Ini lihat gambarnya. Ini namanya Timotius, adik-adik. Timotius bersama ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Louis. Timotius kecil ini dari masih kecil sekali, masih bayi ya. Ibunya dan neneknya sudah mendidik Timotius ya untuk mengenal firman Tuhan. Timotius sudah diajari cerita Alkitab, diajari firman Tuhan. Jadi Timotius beda dengan anak-anak kecil yang lain. Timotius ini baik, sopan, hormat kepada orang tua dan kepada neneknya. Ya, orang tuanya dan neneknya bangga kepada Timotius. Karena apa adik-adik? Karena selain Timotius patuh kepada orang tua dan neneknya, Timotius juga takut kepada Tuhan. Nah, ini adik-adik yang sangat penting, yang tidak boleh kita lupakan. Kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita semua anak-anak siapa adik-adik? Iya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah tahu kita anak-anak Tuhan, berarti kita harus takut, taat, hormat, penuh kasih. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Setiap anak Tuhan Yesus, setiap anak sekolah minggu yang berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau ada anak sekolah minggu yang suka berantem, suka jahil, suka mencuri, suka berbohong, sampai orang tuanya nangis, orang tuanya sedih, orang tuanya pusing, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kecewa. Nah, adik-adik, dari kecil ya, dari kecil kita harus rajin dengar-dengar firman Tuhan. Harus rajin sekolah minggu ya adik-adik. Di sekolah minggu kita dengar cerita Alkitab. Ya. Kita mau kan seperti Timotius? Ya. Timotius Tuhan pakai menjadi hambanya, memberitakan firman Tuhan walaupun masih kecil, masih remaja, ya. Masih pemuda kecil, dia sudah berani menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Karena Tuhan memberkati dia. Adik-adik mau kan? Kalau hidup adik-adik diberkati, adik-adik menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil. Nanti kalau sudah besar jadi dokter, ya, jadi pendeta, ya, memberitakan firman Tuhan. Jadi anak yang baik. Yang bangga bukan cuma mama papa, tapi opung semuanya bangga. Nah, itulah cerita firman Tuhan pagi ini adik-adik. Kita sudah tahu bahwa setiap anak-anak adalah kebanggaan orang tuanya, kebanggaan opungnya, ya. Dan setiap anak harus ingat bahwa orang-orang tuanya yang terdahulu, nenek moyangnya sudah mengajarkan yang baik, sehingga dia juga berbuat baik. Oke adik-adik, kita akhiri cerita ini
kita berdoa ya. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar, Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menjadi anak kebanggaan. Orang tua kami bisa bangga kepada kami kalau kami menjadi anak yang baik. Dan kami ingat Tuhan, opung kami, kakek nenek, orang tua kami sudah mengajarkan hal-hal yang baik kepada kami. Mereka sangat sayang kepada kami, sehingga kami juga Tuhan menghormati mereka, dengar-dengaran kepada mereka, patuh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah ya Tuhan orang tua kami, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, kalau ada yang sakit, berikanlah kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau segera menghilangkan virus corona dari muka bumi ini Tuhan. Sehingga kami bisa kembali bersekolah minggu di gereja. Kami rindu sekali Tuhan untuk boleh datang bergereja di gereja ya Tuhan, bersekolah minggu di gereja. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amang, Ya. tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul Kak. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu apa lagi nih Amang? Ini sebagai lagu penutup kita bernyanyi dari Kidung Pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu jumpa lagi minggu depan. Dina lo jaho nang holso anho Jesus matok tong dongan mi urupan naho apulan naho sonang ho tok tong di dalan mi nang dao tahe si tujuan mi dang mau hotol hastusi di pai maho tomuon naho tungso